Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dimanapun berada, semoga sehat selalu dalam bingkai negara kita NKRI. Jadi perhelatan Pol Agung Sunan Ngampel, Mbah Sunan Ngampel sudah selesai lor. Jadi kita sudah lihat bersama-sama kemarin-kemarin ini yang seharusnya dalam berita yang telah saya upload itu akhirnya terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Nggak tahu bagaimana ceritanya, karena memang yang untuk mendekati pusat dari panitia ini tidak sembarang YouTuber bisa lor. Jadi ada orang-orang yang memang bisa dekat, dan tentu saja ada juga yang cuma dengar-dengar dari luar, istilahnya ring pertama, ring ke-1. Di berita kemarin ini kan diharapkan kiai-kiai ulama-ulama Nusantara ini yang akan mengisi di Pol Agung Mbah Sunan Ngampel. Tapi nyatanya setelah sehari lewat atau beberapa jam itu ada perubahan lagi yang tentu saja membuat kita ini terenyuh dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Ya begitulah. Setelah dikonfirmasi bahwa Pak Lutfi Yahya ini tidak jadi datang, ini sudah ada harapan bahwa yang akan mengisi ya dari kiai-kiai pribumi, dan tentu saja yang menceritakan sejarah Mbah Sunan Ampel itu boleh dikata kita harapkan itu turunan dari Mbah Sunan Ngampel atau Wali 9, atau yang lebih tahu tentang sejarah Mbah Sunan Ngampel ini. Tapi ditunggu-tunggu, setelah pagi sudah berbondong-bondong orang datang yang berziarah dari penjuru, dan setelah siang, sore, dan malam ini penuh sekali. Tapi tahu-tahu yang mengisi ini ya grup-grup dari Ba'alawi. Kita tidak tahu persis persoalnya di mana, jelasnya seperti apa, ini kita tidak tahu sama sekali. Jadi untuk uploadan yang kemarin sempat menonton YouTube kita, saya mohon maaf, ini sungguh-sungguh bukan prank, bukan mengada-ada, tapi karena memang waktu ini berjalan cepat seperti quick count. Sekarang si A unggul, tahu-tahu berapa jam kemudian turun. Nah, ini situasi seperti ini yang tidak kita duga sama sekali. Ngomong-ngomong, memang di wilayah itu sudah begitu lama ditempati memang klan-klan Ba'alawi, sudah tahunan, dan bisa jadi sudah ratusan tahun, sehingga konon diduga ini sekitar 15 hektar wilayah itu sudah ditempati oleh para Habib-Habib Ba'alawi ini, dan itu ada di lingkungan Masjid Sunan Ngampel. Nah, mungkin karena kondisi ini dan beberapa tahun yang lewat ini selalu yang mengisi Ba'alawi, entah bagaimana, mungkin kemarin-kemarin itu kan begitu mendadak. Nah, begitu mendadak, jadi sekarang sedulur-sedulur sudah tahu semuanya. Jadi uploadan saya yang kemarin itu bukan untuk berdusta, tidak untuk berbohong, tapi memang kenyataannya ada sesuatu yang di luar perkiraan kita. Ada yang berceloteh, wah Kiai Nusantara nyatanya agak diundang, yang menang maaf ini bukan persaingan, yang tampil nyatanya ya masih Ba'alawi. Ya oke lah, untuk peziarah yang datang di Pol Agung Mbah Sunan Ngampel ini ya taunya pokoknya pengajian, mendengarkan, dia tidak berpikir siapa yang mengisi. Itu biasa-biasa orang ziarah seperti itu, jadi nggak peduli, yang penting ziarah, kemudian ada pengajian ya didengarkan, begitu lur. Cuma ya saya dengar-dengar di pengajian ini ya adalah itu sedikit-sedikit ya doktrin-doktrin yang menceritakan kalau nggak klan mereka siapa lagi, begitu lur. Jadi kita tinggalkan masalah yang kemarin ini. Terus terang saya juga minta maaf atas uploadan kemarin, bukan berarti untuk berdusta, membuat prank kepada sedulur-sedulur, bukan. Karena sekali lagi
ada suatu miskomunikasi atau misinformasi yang di luar dugaan kita. Kita kembali ke yang akan kita bicarakan. Jadi kalau kita kemarin ini datang, ya ini sudah berapa lama saya tidak bisa memperkirakan. Itu yang jadi masalah itu maisan di makam Mbah Sunan Ampel ini sekarang ini kan sudah ganti lur. Tidak seperti tahun-tahun 2000 mungkin belum diganti itu ya, masih asli. Dan itu masih seperti di gambar-gambar buku-buku sejarah. Ini yang jadi masalah lur. Kalau orang yang jarang ke sana atau tidak memperhatikan, itu masa bodoh dengan hal-hal yang seperti itu. Cuma batu nisan saja, batu maisan saja, apa sih persoalannya? Mungkin nggak terpikir seperti itu. Tapi bagi ahli-ahli sejarah, pengamat-pengamat purbakala kita, ini ada sesuatu kenapa batu nisan ini dijadikan seperti itu. Sekarang ini batu nisannya itu kan besar lor, besar. Ya seperti mirip-mirip batu nisan makam-makam Habib-Habib Baklawi. Kita nggak tahu sebagai orang awam. Ini ada video dari Yai Nur Ihya. Coba kita amati apa sesungguhnya kenapa maisan Mbah Sunan Ampel ini diganti dan apa efeknya bagi siapa yang mengganti. Begitu, mari kita dengarkan lur. Kandung file-file sejarah, bukti sejarah untuk masa generasi kita yang akan datang. Kalau ini dihilangkan sama dengan menghilangkan sejarah. Sudah tidak ada yang namanya cagar budaya lagi. Loh, ini sama dengan flash disk yang bisa dibaca file-filenya oleh ahlinya mestinya itu. Kok tiba-tiba dikuburkan, ditutup dengan batu nisan yang tinggi menjulang kayak gitu, dan selalu ini dihiasi. Ini yang terbaru. Oh, ini bunga-bungaan itu. Nanti kholnya juga sama seperti kholnya orang-orang Hadramaut sana, orang-orang Tarim sana. Itu. Jadi ini yang kita protes. Jangan sampai Anda lari loh ya. Kita sudah memiliki organisasi resmi. Ini lor sedikit rupanya mungkin ya ini Kiai Nur Ihya ini sedikit menahan bagaimana begitu ya. Jadi ini mengultimatum, mungkin bahasanya mungkin memperingatkan untuk siapa yang mengganti maisan yang asli ini dengan seperti ini sekarang ini. Nah ini mungkin efeknya nanti seperti apa, kita dengarkan lagi lur. Dan saya juga masuk dalam jajaran kepengurusan pusat dan Jawa Timur. Jangan lari loh. Jangan lari katanya. Karena telah berani mengubah sejarah bangsa ini. Ini karena memang penyakit kita, termasuk diantara para pekerja kita yang bekerja di dinas kepurbakalaan, dinas kebudayaan dan pariwisata, itu kurang peduli dengan adanya data kearsipan kita. Kerjanya cuma sesuai dengan jam kerja saja. Ketika dikudeta pada masa-masa PPKM Corona, ya, maka kita tidak peduli lagi, dibiarkan saja. Kalau toh memang mau diperbaiki, kan sudah 3 kali ini diperbaiki makamnya. Tapi ini yang terakhir ini, yang pas Corona itu, mencuri waktu kita tidak peduli, tidak ada ziarah-ziarah. Oh, ya. Waktu ganti itu pas Corona itu rupanya. Kesempatan mungkin kan, sepi. Itu nanti saya juga mohon dukungan dari para sejarawan kita, dari keraton, dari kesunanan, dari kesultanan, semua. Begitu lur, ternyata ini sudah diganti 3 kali, dan yang ketiga ini mengambil kesempatan ketika saat Corona kemarin. Kita tahu Corona kemarin ini kan tidak banyak orang mobilisasi kemana-mana lur.
Jadi mungkin itu kesempatan yang dimanfaatkan oleh ya oknum-oknum ini untuk mengganti Maisan Basunan Ngampel dengan yang sekarang ini, yang betulnya besar, tinggi, ya persis Maisan makam-makam wali-wali Ba'alawi. Nah, seperti itu kalau Ba'alawi punya wali. Dan orang-orang penting dari Ba'alawi ini biasanya memang Maisannya tinggi-tinggi seperti itu. Dan ini mencuri kesempatan ketika saat corona. Jadi ya bagaimana kita berpikir tentang itu, tentang yang jelimet-jelimet itu, tapi nyatanya mereka mengambil kesempatan itu di saat orang tidak memikirkan hal-hal yang mungkin di nalar kita ini di luar nalar lah untuk mengganti Maisan ini. Dan kita tahu ini Maisan yang asli dari Mbah Sunan Ampel ini kan memuat ya, cerita-cerita sejarah masa lalu, mungkin bagi ahlinya yang bisa membaca dari batu-batu nisan ini. Karena ini bisa dipelajari lur. Kemarin yang di Jogja itu juga mendatangkan yang ahli meneliti masalah Maisan ini. Ini tahun berapa, sekitar abad berapa gitu. Ada yang ahli sejarah yang tahu itu dan tahu ilmunya. Inilah tadi sedikit dari warning Kiai Nur Ihya. Itu barang siapa yang tadi yang mengganti ini Kiai Nur Ihya sudah mempunyai organisasi. Bahkan tadi dikatakan jangan lari dan kamu harus tanggung jawab siapa dan dengan niat apa kamu mengganti Maisan yang asli ini diserupakan dengan sekarang ini yang besar, tinggi seperti Maisannya para Ba'alawi. Jadi kesempatan-kesempatan ini yang kemarin persis seperti yang di makam Mbah Sunan Bonang, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika orang ini tidak memikirkan hal itu, tiba-tiba banyak sekali Maisan-Maisan baru di sekitar makam Mbah Sunan Bonang. Begitu lur, jadi ini sedikit sisa-sisa kemarin ini dari berita-berita Kol Agung Mbah Sunan Ngampel. Ya mungkin sedulur-sedulur kita kemarin di sana waktu bernegosiasi ini bagaimana kita tidak tahu persis, tahu-tahu kok malamnya atau acara-acara yang lain itu yang ngisi semuanya, hampir semuanya lah, hampir semua itu Ba'alawi. Apakah mereka bersikeras untuk tetap yang mengisi atau bagaimana, karena memang di daerah itu sudah begitu lama dikuasai oleh klan-klan mereka. Mungkin itu sesuatu memang mereka harus pertahankan untuk mempertahankan eksistensinya mereka di wilayah Ampel ini. Khususnya kalau ada acara-acara besar, masalah khol khususnya yang tiap tahun ada di situ, mereka lah yang memegang acara. Ya begitulah lur sedikit dari cerita Maisan Mbah Sunan Ngampel yang sekarang sudah diganti, motifnya apa, dan ini siapa pelakunya, dan kenapa dibuat seperti itu. Dan pikiran-pikiran kita akan melayang, karena selama ini perbuatan-perbuatan mereka ini membuat kita ini sebenarnya ini kecewa, dan tentu saja merasa geram. Karena apa? Semuanya akan dikuasai menjadi milik mereka. Seolah-olah Mbah Sunan Ngampel ini juga terah mereka masuk anggota klan Ba'alawi, dan itu semuanya nonsen. Maaf untuk uploadan video saya yang kemarin, sekali lagi itu bukan berarti saya berdusta kepada sedulur-sedulur, itu bukan, karena memang itu ada sesuatu hal yang tidak dinyana-nyana akan menjadi seperti itu. Begitu lur, jaga terus Nusantara, hilangkan propaganda-propaganda yang menyesatkan, khususnya doktrin-doktrin dari oknum-oknum Ba'alawi ini yang mengataskan nasabnya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga Nusantara, ini milik kita. Sebatuk dumuk senyari bumi, direwangi tekan pati. Kowe mbiyen cilenger, aku sing ngopeni, bareng kowe mulya
kowe lali popomu iki. Ya wis nek ngono ngger ditenono dongaku, ora suwe-suwe kowe bakal nusul aku. Sholli wa sallim da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diman Jadikanlah hidup lebih